Shalom, selamat pagi Pak Herman. Terima kasih untuk kesempatan untuk sharingkan sedikit. Saya mengambil tugas akhir dalam bahasa Ibrani. Saya ambil dari Mazmur 90 yang akan saya beri judul Memiliki Hati yang Bijaksana. Mazmur 90 ini memiliki latar belakang penulisan. Mazmur 90 ini ditulis oleh seorang pahlawan besar Israel yang bernama Musa. Yang diperkirakan penulisan Mazmur ini saat dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah Israel, tanah perjanjian. Dan kebanyakan para ahli sepakat bahwa Mazmur 90 menggambarkan situasi generasi Israel yang hidup selama 40 tahun dalam padang gurun yang tertulis dalam Bilangan 14. Nada Mazmur 90 penuh ratapan, penekanan pada kemurkaan Allah, kefanaan manusia, dan singkatnya hidup sangat mirip saat seluruh generasi Israel keluar dari Mesir, yang dibiarkan mati di padang gurun. Setiap tahun banyak orang Israel mati karena dosa mereka. Dan Mazmur 90 dari ayat 1 sampai 11 ini menggambarkan hal ini. Mazmur 90 sepertinya merupakan refleksi Musa setelah berkali-kali menyaksikan kematian daripada generasi ataupun generasi yang ada di bawahnya. Dan saya akan memberikan judul dalam renungan singkat ini. Saya berikan judul Memiliki Hati yang Bijaksana. Dalam Mazmur 90 ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah Mazmur 90 ayat 1 sampai 11. Itu merupakan keluhan Musa, di mana dia melihat bagaimana tekanan, situasi mengakibatkan banyak dosa yang dilakukan oleh orang Israel yang mengakibatkan mereka tidak berumur panjang. Dan kemudian bagian yang kedua, saya melihat ada satu titik balik di dalam Mazmur Musa ini dari yang terdapat dalam ayat yang ke-12. Dan yang ketiga adalah bagian di mana doa minta pemulihan yang berada pada ayat 13 sampai 17. Untuk memahami kenapa Musa mengeluh dan begitu pesimis dalam kehidupan dari ayat 1 sampai 11, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu di dalam ayat yang 10 lebih mendalam. Di dalam Mazmur 90 ayat 10, saya bacakan di dalam versi terjemahan yang Bapak tugaskan. Ayat 10 berbunyi, hari-hari dan tahun-tahun dalam hidup kami 70 tahun, dan jika dalam keperkasaan 80 tahun. Namun kebanggaan mereka adalah kerja keras dan kesedihan, karena segera berlalu dan kami terbang lenyap. Sejak lahir baru sampai beberapa saat ini, saya selalu beranggapan bahwa ayat ini merupakan sebuah pewahyuan Musa tentang usia manusia modern yang diperkirakan di angka 70 sampai 80. Tetapi saya mendapati bahwa pemikiran saya itu tidaklah tepat. Saya coba pelajari di dalam Alkitab. Ternyata Musa itu tidak berusia mati muda, tetapi Musa meninggal di usia 120 tahun. Itu tertulis di Ulangan 34 ayat 7. Yosua yang generasi di bawahnya itu berusia 110 tahun. Terdapat dalam Yosua 24 ayat 29. Dan Kaleb tidak dicatat usia kematiannya, tetapi dicatatkan bahwa di usia 85 tahun Kaleb itu masih kuat dan masih sanggup dan meminta izin
untuk mengambil Hebron dan mengalahkan orang-orang Enak yang terkenal sangat berbadan besar seperti raksasa. Kita melihat bahwa ketiga orang ini tidak berusia pendek, tetapi mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan usia yang panjang. Jadi saya mendapati bahwa pemikiran saya, persepsi saya tidaklah tepat bahwa Mazmur 90 ayat 10 itu merupakan keputusan Tuhan untuk usia manusia modern. Sesungguhnya Tuhan itu masih menyediakan usia yang panjang bagi kita sebagai manusia modern. Sebagaimana Musa bisa mencapai 120 tahun. Terus Kaleb 110, dan bahkan Kaleb di tahun 85 tahun masih kuat, dan Yosua itu sampai 110 tahun. Di sini saya mendapati bahwa sesungguhnya ayat-ayat 1 sampai ayat ke-11 itu merupakan sebuah refleksi Musa yang melihat bagaimana orang-orang Israel itu mengalami kematian yang muda. Bagi Musa itu merupakan sebuah kesedihan. Oleh sebab itu dia tuliskan di pas ayat 1 sampai ayat yang 11 bagaimana Tuhan itu memberikan tekanan, memberikan setiap daripada segala sesuatunya yang mengakibatkan bangsa Israel itu tidak bisa mencapai usia yang panjang selama di padang gurun. Dan memang Tuhan berkata bahwa orang-orang yang masuk di padang gurun di usia 20 tahun ke atas itu tidak akan bisa mewarisi tanah perjanjian kecuali mereka yang berusia 20 tahun ke bawah. Oleh sebab itu saya mendapati bahwa usia ini merupakan usia yang dilihat oleh Musa yang menimpa mati dalam usia muda di 70 dan 80. Itu terjadi kepada orang-orang Israel yang tidak taat kepada Allah, kecuali Yosua dan Kaleb. Dan bagi saya ada sebuah kabar sukacita, karena di dalam ayat yang ke-12 Musa menuliskan satu hal. Ada satu prinsip yang perlu kita miliki untuk mengubah situasi ini. Saya coba bacakan ayat yang ke-12. Ia telah mengajarkan untuk menghitung hari-hari kami, dan kami akan memperoleh hati yang penuh kebijaksanaan. Di terjemahan baru, di edisi terjemahan TB, dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi situasi dari ayat 1 sampai ayat ke-11 itu harus kita sikapi. Musa mengajarkan kepada kita untuk melakukan turning point. Di dalam situasi-situasi yang sulit, baiklah kita memiliki hati yang bijaksana. Di sini dikatakan, ia telah mengajarkan kami untuk menghitung hari-hari kami, dan kami akan memperoleh hati yang penuh kebijaksanaan. Musa belajar untuk menghitung hari-harinya. Dan saya coba pelajari secara gramatikal. Di sini dikatakan bahwa kata-kata kunci terdapat dalam ayat 12 itu adalah limnot yamenu, yang diterjemahkan menghitung hari-hari kami. Arti gramatikal perkatanya, limnot artinya menghitung, menilai, atau menetapkan. Sedangkan yamenu berarti hari bentuk jamak
atau bisa kita terjemahkan hari-hari kami. Tafsir gramatikal secara teologis, frasa ini berarti mengajar kami agar mampu menilai dan menghitung seluruh rentang hidup kami dengan kesadaran akan keterbatasannya. Setiap kita biarlah belajar untuk menghitung hari-hari kita. Hari-hari di mana bahwa hidup kita ini ada batasannya. Dengan cara demikian kita ini akan spend waktu kita, memakai waktu kita ini dengan lebih hati-hati. Apalagi kita yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Kesehatan kita sudah tidak seperti zaman pada waktu kita muda. Kita harus lebih bijaksana, kita harus menghitung hari-hari kita dengan sedemikian rupa. Kita harus spend waktu kita dengan sedemikian rupa. Kita harus atur makanan kita dengan sedemikian rupa. Kenapa? Supaya kita ini memiliki hati yang bijaksana. Supaya kita bisa melihat hari-hari baik di ke depan, di kemudian hari. Dan situasi inilah yang membuat Musa ini menjadi orang yang memiliki hati yang penuh kebijaksanaan. Walaupun dia melihat situasi hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan orang Israel sehingga mereka tidak memiliki umur yang panjang. Tetapi Musa berusaha menyikapinya bukan dengan pahit hati, tetapi belajar menghitung hari-harinya, menghitung segala kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, menghitung bahwa kehidupannya juga ada batasnya. Itu yang mengakibatkan Musa itu merefleksikannya dan memiliki hati yang bijaksana. Dan kemudian fase berikutnya daripada ayat ini, dari ayat 13 sampai 17 merupakan doa-doa dan permohonan Musa untuk melihat dan bagaimana Tuhan itu memulihkan keadaan Israel, khususnya bagi generasi-generasi berikutnya yang diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Baik, terima kasih untuk kesempatannya untuk sharing. Kiranya Tuhan memberkati Pak Hermon, akan diberikan kesehatan senantiasa dan berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan Pak Hermon. Tuhan memberkati.